Bandara Internasional Ngurah Rai telah memasang piranti layanan Genos C19. Ini terkait kesiapan Bandara Ngurah Rai untuk dimulainya layanan Genos mulai Jumat 9 April 2021. Ini menjadi topik utama harian Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 9 April 2021. Sudah hadir bersama saya, redaktur Jawa Pos Radar Bali, Rosihan Anwar, untuk mengupas editorial surat kabar Jawa Pos Radar Bali di Jumat ini. Halo Mas Han. Halo Maria, kabar baik. Semoga Maria juga baik. Ya, baik, sangat baik. Ya, terima kasih. Mas, ini di topik Radar Bali kali ini headline-nya adalah Genos C19 yang mulai hari ini. Seperti kita tahu bahwa Genos ini memang udah diperbincangkan di 2 bulan terakhir ya. Bahkan di April ini sudah mulai dilaksanakan. Boleh diceritakan Mas, ini kenapa memilih topik ini? Baik, terima kasih Maria. Jadi intinya ini memang menjadi isu hangat ya, karena kita tahu sekarang Bali juga udah mulai dibuka setelah kita ada tahap awal vaksinasi, sehingga kita tahu Bali sebagai mengandalkan pariwisata, kita banyak menerima tamu, dan Bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk ini sekarang bagaimana tamu itu lebih mudah masuk ke Bali, karena sebelumnya kan antigen. Nah, jelas antigen memberatkan ya, karena harganya juga mahal dan banyak orang yang menolak karena karena ada PCR dan sebagainya. Jadi Genos ini yang kita tahu ketemuan dari anak-anak UGM ini, kita harapkan menjadi, selain harganya juga murah 40.000, ya juga dia lebih nyaman lah ya dengan meniup begitu daripada di waktu di hidung yang antigen itu kan banyak yang mungkin banyak yang risih dan sebagainya. Jadi ini kesiapan ini kita harapkan bisa menjadi awal yang baik lah untuk pariwisata kita, karena kita tahu Bali ini kondisi pariwisata lagi terpuruk, dan harapannya menjelang Idul Fitri juga nanti, karena ada juga walaupun ada larangan mudik tapi ada upaya dari kementerian untuk adanya staycation lah seperti itu, orang-orang yang tinggal, mungkin yang berlibur dan sebagainya. Jadi itu, dan kita harapkan ini membuat kepercayaan orang untuk kembali, terutama domestik dulu, karena yang warga asing kan masih ditutup. Jadi harapannya semoga semakin banyak nanti tamu yang datang dan mempermudah lah, dan nilainya juga secara ekonomis terjangkau, sehingga mungkin dengan tiket pesawat orang nggak bingung lagi ke Bali mahal seperti itu sih intinya. Tapi yang saya penasaran nih Mas, coba kita lihat apakah memang ini menjadi piranti utama selain antigen dan juga PCR, atau justru ini adalah menjadi piranti yang kemudian disiapkan harus antigen dan juga Genos? Karena ini kan ada dasarnya, ada surat edaran ya dari gugus tugas Satuan Tugas Penanganan Covid, juga ada surat edaran dari Kemenhub. Jadi itu memang dari pusat, tapi ini memang sifatnya untuk domestik, karena untuk yang asing kan belum dibuka. Kita juga nggak tahu, karena mungkin kita dengar juga kan beberapa negara itu juga berbeda vaksinnya, kayak Singapura dengan Indonesia vaksinnya beda seperti itu. Jadi kita belum bisa saling tukar kunjungan lah, atau kita belum bisa ke Singapura karena mereka menganggap vaksin kita belum sama. Kemudian ini juga tujuan lainnya memang untuk mengejar zona hijau. Jadi selain memang dari aturan SE itu juga ini untuk mempermudah, karena kita tahu antigen itu atau PCR sekalipun kan selain mahal juga banyak orang yang menolak seperti itu, sehingga orang mungkin malas ke Bali atau keluar kota seperti itu karena aturannya seperti itu sih intinya. Jadi kita belum tahu, tapi yang jelas ini ada payung hukumnya seperti itu, memang Genos dipakai gitu. Setidaknya ini juga bisa membantu untuk masyarakat benar-benar mengembalikan ekonomi, terutama untuk di Bali ya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke berita yang kedua, di mana hari ini di halaman Metro Denpasar, seperti yang kita lihat, ada 2 pemalsu dan juga ijazah, pemalsu KTP dan juga ijazah yang diringkus. Di sini ratusan pemasok KTP palsu bagi ABK di Benoa. Ini apakah hanya untuk ABK atau ada yang lain nih Mas? Sementara dari hasil ini memang kita dapat informasi dari kepolisian bahwa sementara memang banyak dari ABK, karena kita tahu kan ABK itu kan orang yang berpindah-pindah ya, nomaden seperti itu. Mereka juga kadang butuh administrasi seperti itu. Nah, ini menjadi kesempatan lah bagi 2 pelaku ini, yang kita tahu mungkin dengan modal kecil lah, dengan fotokopi seperti itu bisa membuat pemalsu. Kita juga belum tahu, ini mungkin banyak beredar juga pemalsuan seperti ini di lapangan yang belum terungkap mungkin, tapi paling tidak dari kasus ini kita berharap bagaimana pemerintah lebih memperhatikan terkait administrasi ini, terutama terkait dengan karena ini kan ada
kalau perbedaannya mungkin ada di hologram kalau nggak salah. Jadi walaupun ditipu kan pasti ada ini. Jadi intinya pada penguatan IT sih sebenarnya, bagaimana teknologi kita ini supaya nggak bobol lah. Jadi di berita seperti ini kita harapkan supaya ya kita nggak tahu, uang kan juga ada uang pemalsuan uang. Jadi kita berharap ke depan tidak terulang lagi. Terutama ini kan berhubungan dengan administrasi. Kita nggak tahu dia KTP bodong lah istilahnya kan, yang ijazah, apalagi ijazah. Orang nggak pernah sekolah tiba-tiba punya ijazah. Nah ini kita harap menjadi perhatian pemerintah ya, terutama mungkin di kependudukan seperti itu, mungkin juga di nanti imigrasi dan sebagainya yang berhubungan dengan administrasi. Kita harap ini tidak terulang dan polisi bisa, mungkin yang kasus-kasus lain bisa terungkap. Ya, tapi kalau ijazah memang itu beberapa kali sering juga ya. Kan. Tapi yang aneh adalah KTP, karena KTP kita ini sudah canggih kan, KTP. Tapi bisa juga ternyata dibuka. Ya kemungkinan kan kita juga kadang transaksi banyak ya, mungkin di beli HP mungkin kan. Betul. Kalau ngeredit pakai KTP, mungkin kalau toko atau konternya nggak jeli, nah itu kan bisa terjadi. Nah seperti itu. Jadi kita harap semua pihak lah, kita sama-sama aware, sama-sama memperhatikan hal ini walaupun kecil ya, karena kita nggak tahu, dia kadang beli barang kredit lah misalnya kan, jaminannya KTP misalnya, tapi kalau KTP palsu kadang nggak diperhatiin, orang main percaya aja ya, seperti itu mungkin ya toko-toko dan hal itu sih tujuannya sebenarnya, supaya kita masyarakat juga hati-hati. Betul. Dan kabar di halaman selanjutnya, radar Bali Dwipa. Ya, coba daerah. Kita lihat. Berikutnya adalah Kejari Klungkung geledah kantor LPD Adat Pet. Ya. Nah ini bisa diceritakan juga Mas, kenapa headline-nya memilih ini? Ya, ini kasus dugaan korupsi ya yang terjadi di Nusa Penida, itu daerah di lembaga pergiritan desa. Kita tahu di sana juga masyarakat banyak menaruh uang seperti itu ya, menaruh dana, dan memang ini masih dalam tahap penyelidikan kejaksaan. Kita berharap kejaksaan bisa melengkapi berkas-berkas yang untuk bisa dilimpahkan nanti ke pengadilan sekaligus untuk menjerat pelaku, dan kita harap ini tidak terulang lagi, karena bagaimanapun di desa ini kan sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan sebagainya. Kita berharap ini tidak terulang lagi, dan ya pengawasan lah juga dari seluruh kita yang baik di kejaksaan, kepolisian, LSM, masyarakat umum lah, agar tidak ada terulang lagi hal-hal seperti ini. Ya. Dan ini memang menjadi sorotan khusus ya, selain banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Dan mungkin ini juga menjadi perhatian yang khusus. Selanjutnya kita akan beralih, ini adalah halaman terakhir dari Sportmania yang mengambil judul utama, yaitu mengambil judul, coba kita lihat, judulnya adalah Selangkah Lagi Menuju Playoff. Ini adalah seperti yang kita lihat Bali United Basketball Club ya. Yang kemarin juga menjadi sorotan karena playoff ini adalah target utamanya. Anak baru dan tim debutan. Betul. Tim debutan. Iya, kalau menurut Mas Han bagaimana? Ya, sebenarnya kan sejak awal Bali United ini seperti kita juga punya ekspektasi walaupun kita tim baru. Tapi dengan materi yang ada kita memang peluang ke playoff ada. Dan walaupun awal-awal sempat berapa kali kalah dan sebagainya, tapi ke pertengahan dan terakhir pertandingan berapa kali sudah mulai tim menunjukkan kolektivitasnya. Jadi walaupun mungkin tidak sehebat bintang-bintang atau tim-tim yang sudah mapan atau lebih dulu, tapi paling tidak tim ini sudah menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk menembus playoff. Dan semoga saja, kita berharap besok ya akan melawan SM kalau nggak salah. Walaupun agak berat sih, tapi paling tidak ini nanti bisa menjadi semacam awal yang baik lah bagi Bali United Basketball di IBL. Walaupun mungkin peluangnya ada, tapi kita berharap semoga ini menjadi awal baik, playoff lah. Itu sudah buangan, karena tim-tim yang sudah lama pun belum tentu tembus playoff. Ya seperti tim-tim lama Pacific Sesa dan sebagainya, itu kan tim lama di IBL. Mereka aja yang lama udah susah. Jadi harapannya dengan nanti kita percayakanlah kepada tim pelatih dan para pemain supaya bisa sesuai target lah seperti itu. Apalagi melihat persaingan sangat sengit ya Mas ya. Tapi kalau ngomongin dari Bali United Basketball Club, Mas udah punya idola? Ya banyak lah kan, Koming kita tahu dia main lama ya, timnas dan sebagainya. Kemudian kita ada pemain muda seperti Winston. Kita punya banyak harapan lah kepada pemain-pemain lokal kita juga. Dan kita harapkan Suryadin dan ya pemain-pemain yang berpengalaman seperti kemarin yang on fire juga saya lihat si
si Jojo. Jojo juga, Joshua. Terus kemudian Joshua aja. Jadi kita harap tim ini bisa improve dan mungkin ini menjadi awal yang baik lah. Ya, seperti itu. Harapan kita semua penggemar basket di Bali ya. Banggakan Pulau Dewata. Iya. Informasi tadi sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi GPM Stream melalui Gawai. Nirwana Sepekan, berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om.